Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline bulan Ramadan. Alhamdulillah Media Group membagikan bingkisan untuk seluruh karyawan. Bingkisan berisi sembako ini telah menjadi tradisi di Media Group setiap tahunnya. Media Group membagikan bingkisan atau parsel untuk seluruh karyawan saat bulan Ramadan. Bingkisan ini berisikan sembako dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Mulai dari beras, minyak, hingga makanan instan diberikan kepada seluruh karyawan. Hal ini sebagai salah satu bentuk selebrasi bulan Ramadan. Seluruh karyawan Media Group akan menerima bingkisan ini, dan pembagian bingkisan untuk karyawan Media Group merupakan agenda tahunan yang sudah menjadi tradisi meski di tengah pandemi. Pemberian bingkisan di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi rutin di lingkungan Media Group bagi seluruh karyawan yang bekerja di bawah Media Group, tak terkecuali di saat masa sulit seperti pandemi saat ini. Perhatian dari perusahaan bagi karyawannya menjadi sangat penting dan berarti, dan sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan swasta dimanapun Anda berada. Dan kami akan berbincang bersama CEO Media Group Muhammad Mirdal Akif dan juga Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun, serta ada beberapa karyawan Metro TV termasuk saya nanti ya. Ada Melina Kartika Dewi, ada dari Media Indonesia, ada Amiril Hasanuddin, karyawan Indomain Karya Utama Yuli Narani, dan karyawan Daya Prima Lestari Pak Danru Al-Fatih Umar. Sementara kita akan ke Pak Mirdal terlebih dahulu. Ini dia nih teman-teman, sudah bisa disapa ya semuanya, boleh dadah-dadah loh. Ini semuanya ada ada di lingkungan kantor. Sumringah semuanya ya, mentang-mentang mau dapat bingkisan lebaran. Saya pengen ke Pak Muhammad Mirdal Akif terlebih dahulu. Pertama-tama saya mewakili semuanya berterima kasih tentunya. Yay, finally masih tetap diusahakan ketika berbagi, you always say share the pain and share the joy. We're so grateful, kami sangat-sangat bersyukur menerima bingkisan lebaran ini. Tapi sebetulnya pesan besarnya apa sih Pak Mirdal? Satu, ini sebenarnya bukti bahwa di balik pandemi ini masih ada peluang buat kita untuk saling berkolaborasi, bekerja sama, untuk saling berbagi. Jadi Metro TV, Media Group tidak berdiri sendiri dalam proses pembagian ini. Kami didukung oleh teman-teman klien yang semuanya mensupport program ini terus tetap berjalan. Yang kedua, ini juga bukti komitmen kami kepada karyawan untuk terus berupaya yang terbaik, dan terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Apalagi teman-teman sekarang kan nggak ada yang mudik, jauh lebih dibutuhkan lagi kebutuhan itu. Dan makanya paket ini kita juga akan berikan di awal-awal Ramadan agar kemudian lebih bermanfaat. Betul, sangat terasa manfaatnya. Bang Don, tapi Bang Don tadi justru mengingatkan saya bahwa ini memang semangat, bukan hanya tradisi, Widya. This is the core dari perusahaan Media Group, terutama foundernya. Bisa diceritakan Bang sedikit? Iya Widya, saya beruntung karena saya bekerja dengan Bang Surya itu sejak saya masih sangat muda dan masih awal sekali gitu. Dan saya tahu Bang Surya masih mudanya. Apa yang kita lihat adalah bahwa beliau ini bukan membuat perusahaan itu untuk mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tetapi sharing. Ketika itu mungkin sharing, bahkan ketika lagi susah pun dia tetap sharing. Jadi kalau sekarang ada pain sharing, lalu kemudian ada joy, kemudian itu di sharing juga di masa sulit seperti ini, itu sebetulnya terjemahan dari DNA seorang Surya Paloh. Yang kita tahu ketika berpidato entah di grup atau di masing-masing unit, itu selalu bilang kebersamaan dalam keluarga besar. Kebersamaan dalam keluarga besar Media Group, atau kebersamaan dalam keluarga besar Metro TV ketika ada di Metro TV. Dan itu adalah sangat inner gitu. Sayang kalian tidak punya pengalaman ketika Bang Surya dulu masih dekat dengan media. Karena sekarang kan lebih banyak urus politik dan lain-lain ya. Itu mengenal nama sampai ke seorang OB pun dikenal namanya. Dan kita di masa-masa susah ketika korannya diberedel dulu, kita tetap digaji. Dan itu saya kira tidak pernah ada Bang Surya itu bilang kamu dipecat atau di ini. Dan kita tahu bahwa masa ini ya Pak Mirdal ya, kita susah di masa pandemi ini. Tidak gampang untuk memikirkan bahwa kita akan bisa membagi kebahagiaan seperti sekarang. Ternyata teman-teman berusaha, ada klien yang juga mau membantu, akhirnya kita bisa dapatkan dan kita wujudkan kebahagiaan ini untuk keluarga karyawan kita. Tentu ada pertanyaan, kenapa kita harus mengatakan ini kepada publik ya?
kita juga ingin bahwa ini menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk karyawannya di masa-masa sesulit seperti sekarang. Gitu, Cik, ya. Menjadi contoh gitu ya. Tapi yang juga menarik adalah tadi ketika bukan hanya sharing tapi kolaborasi. Akhirnya juga melibatkan semua stakeholder untuk membuat ini menjadi kenyataan gitu. Klien-klien yang tahu Pak ketika oh ya barang-barangnya ternyata dibagikan kepada seluruh karyawan. Mereka meresponnya seperti apa? Iya, karena klien-klien yang bersama-sama dengan kita, selain klien adalah ekosistem yang ada di dalam Media Group sendiri. Yang tadi disampaikan oleh Bang Don, mulai dari teman-teman di perusahaan food industry, teman-teman di perusahaan manufacture, semuanya kita bersama-sama untuk mensupport bagaimana kemudian bisa berbagi dalam kondisi seperti ini, ditambah dengan klien-klien di luar. Intinya adalah sebenarnya bukan cuma masalah pembagiannya gitu, tetapi bagaimana kita kemudian berkreatif, mencari jalan semaksimal mungkin agar kita kemudian bisa sama-sama melewati semua pandemi ini. Dan kalau konteksnya Media Group, ini yang kami bisa lakukan. Mungkin dalam konteks korporasi lain modelnya bisa berbeda, tapi yang mau kita sampaikan, ayo sama-sama kita lewati pandemi ini dengan sama-sama bergandengan tangan gitu. Karena tidak bisa berjabat tangan ya, jadi bergandengan tangan sama-sama. Tapi saya pengen ngobrol nih sama teman-teman yang juga sudah pasti pada senang akan mendapatkan bingkisan Lebaran. Saya pengen ke Mbak Mei terlebih dahulu yang ada di Newsroom. Hai Mei, apa kabar? Hai Teh, alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Mei, jadi kamu udah berapa lama di Metro? Udah sekitar 6 tahun di Metro sekitar TV. Sekitar 6 tahun ya? Berarti 6 tahun terakhir selalu mendapatkan parcel. Dikemanain tuh parselnya? Parselnya tentunya ya untuk bagi-bagi keluarga Teh. Oh, bagi-bagi keluarga, oke. Tapi apa sih maksudnya kamu selalu melihat ini sebagai apa ya? Sebagai tradisi kita ya, sebagai kekeluargaan, atau justru malah, aduh nanti begitu udah dapat parcel mau dibagi-bagikan lagi, mungkin lagi banyak tetangga yang susah atau yang terkena musibah mungkin di masa pandemi, gimana nih Mei? Iya, parcel ini gimana? Maaf Teh tadi. Mau dibagi-bagikan kemana aja selain sama keluarga? Iya. Tentunya ini kan parcelnya pasti setiap tahunnya kan dapatnya banyak banget nih. Pasti nggak mungkin buat sendiri, pasti dibagiin ke keluarga, ke tetangga gitu. Sangat bermanfaat sih ini. Memang semangatnya berbagi gitu ya. Oke, kalau Bu Yuli nih, saya pengen ke Bu Yuli. Bu Yuli biasanya parcel dikemanain sih Bu? Bu Yuli? Iya Mbak Wit. Nah, udah ada suaranya. Parcel biasanya dibagiin ke siapa dulu nih kalau Bu Yuli nih? Terutama buat keluarga ya Mbak. Dibagi buat keluarga, buat mertua, udah sanak saudara aja Mbak Wit. Menantu yang baik dia luar biasa nih Bu Yuli ya. Terima kasih Mbak Wit. Bu Yuli ini dari teman-teman staff untuk bersih-bersih nih di Kedoya, semua keluarga Kedoya sangat sayang sama Bu Yuli. Ada juga Pak Umar nih yang suka ngawal di depan, selalu memastikan kalau orang mau masuk dicek dulu suhunya gitu ya, dicek dulu maskernya. Pak Umar, paling favorit di dalam bingkisan Lebaran apa sih Pak Umar? Biasanya sih Indomie karena dia ada satu mie instan ya, ada mie instan ya. Biasa dibagiin kemana aja Pak Umar? Yang pertama paling senang itu kan istri dulu. Dari istri baru bagi ke orang tua, ada 2. Orang tua sendiri, orang tua mertua. Sisanya tetangga lah sedikit kebagian. Oke, udah istri terlebih dahulu ya. Istrinya pasti di rumah nonton nih, tercinta gitu ya Pak Umar. Ada juga Mas Iril nih, Mas Iril dari Media Indonesia. Kalau Mas Iril paling ditunggu-tunggu dalam bingkisan ini apa sih Mas Iril? Yang paling tunggu isi sembakonya Teh. Isi sembakonya. Dan sekarang ternyata dibagikannya lebih awal gitu ya, Alhamdulillah. Ya. Tapi Mas Iril sendiri melihat ya, memaknai pemberian bingkisan ini bukan hanya sekedar sembako tentunya, tapi ada pesan juga. Kalau Mas Iril pesannya kayak apa sih Mas? Saya pesannya sangat bermakna sekali ya pesannya untuk bingkisan ini. Karena dalam masa pandemi seperti ini perusahaan masih bisa berbagi dan masih memperhatikan karyawan Teh. Oke, itu ya, masih berbagi dan masih memperhatikan karyawan. Dan Pak Amir selalu berkali-kali mengatakan bahwa nyawa dalam tanda kutip dari sebuah ekosistem bisnis yang baik adalah people. Pertama people dulu begitu ya, lalu profit and then planet. How you define this, Pak Mirda? Itu balik lagi value yang diturunkan oleh founder kita, chairman kita, bahwa 3P itu tadi, people, planet, dan profit. Jadi itu tidak bisa, itu bukan dan, itu bukan atau, tapi itu dan.
Jadi tidak bisa terlepas satu sama lainnya dalam menjalankan institusi ini. Kita harus memperhatikan people-nya, kita harus memperhatikan planet kita, dan paling penting juga kita butuh profitnya sebagai darah dalam menjalankan semua korporasi ini gitu. Oke. Dan Media Group News backbone-nya ya Bang Don, redaksi begitu yang juga menjadi roda perputaran, dan from day one selama pandemi kebetulan industri kita juga diperbolehkan oleh pemerintah tetap beroperasi, kita tetap berjuang di tengah pandemi bahkan memberikan lebih, Bang Don. Iya, kalau kita lihat ini kan bisnis media. Media itu pusatnya itu orang atau manusia, dan karena pusatnya manusia maka mereka harus diperhatikan. Dan saya kira perusahaan kita punya tradisi yang sangat lama untuk memberikan perhatian kepada sumber daya manusia ini. Karena yang memberi roh, yang memberi karakter, yang memberi isi, yang memberi visi itu adalah manusia. Dan manusia media ini adalah tim yang menerjemahkan gagasan founder. Dan gagasan founder itu kemudian terjemahkan dalam bentuk produk yang sekarang penonton atau pembaca menyaksikan. Misalnya Metro TV itu seperti sebuah personality gitu. Betul. Atau Media Indonesia juga adalah sebuah personality, begitu juga Medcom atau Lampung Pos dan seterusnya. Itu karena orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalnya manajemen, terutama Bang Surya memperhatikan manusia, karena memang itu yang menjadi paling penting. Sebetulnya secara bisnis, media itu bukan lagi bisnis yang menggiurkan. Kalau Bang Surya mau kaya, lebih baik bikin kebun kelapa sawit. Banyak hal Kalau yang mau lain kaya, yang lebih tambang batu profitable bara. begitu. Kalau mau kaya, lebih baik tangkap ikan. Tetapi karena persoalannya adalah manusia, lalu kemudian pendidikan untuk mencerdaskan bangsa melalui media, lalu kemudian partai politiknya untuk kemudian eksekusi berbagai kebijakan umum untuk kepentingan bersama. Hal-hal seperti ini kalau kita lihat dalam transformasi Bang Surya melihat manusia di perusahaan maupun di politik, pada akhirnya dia bilang itu sentralnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kecil dari perhatian di mana kita membuat sesama kita merasa sebagai sebuah keluarga. Betul. Sesama kita merasa tanpa pandang bulu apakah dia itu di manajemen ataukah dia di bawah, itu disentuh. Sama semuanya Jadi sama. ya, equal. Karena itu Bang Surya melakukan hal yang sama. Founder kita begitu. Unity in diversity, Iya, Pada pengen ya masuk Media Group ya. Tapi kita pengen tahu nih sebetulnya apalagi value yang ada di balik pemberian parsel dan juga di balik pemberian perhatian kepada seluruh karyawan. Akan kami lanjutkan perbincangannya selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline, masih dalam rangka selebrasi. Alhamdulillah kembali Media Group dengan setia setiap tahunnya melakukan tradisi membagikan bingkisan lebaran kepada seluruh karyawan. Pak Mirdal, saya boleh tanya berarti total semua bingkisan yang akan dibagikan di tahun ini ada berapa? Kita akan bagikan total bingkisan lebaran itu 3.750. 3.750. 3.750 bingkisan lebaran ke semua karyawan Media Group News tanpa terkecuali. Ya. Mau dia perusahaan apapun ini, mau statusnya apa, tetap kontrak semua dapat, termasuk agamanya apapun, sukunya apapun. Jadi bukan hanya mereka yang mau lebaran aja. Jadi bukan hanya untuk lebaran tapi semuanya Unity in Diversity ya. Iya. Oke, 3.000. Karena balik-balik lagi ini masalah momentum. Iya, Kita gunakan momentum ini untuk kebersamaan buat kita sebagai satu keluarga besar gitu. Betul, satu keluarga besar. Tapi ngomong soal keluarga besar nih, Pak Umar, Mbak Yuli, Mas Iril, ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Umar dulu. Pak Umar, silakan, ada yang ingin disampaikan, Pak. Ya, sampainya harapan semoga Media Group kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Amin. Ya. Dan bisa mensejahterakan karyawan-karyawan baik yang tadi disebutkan, yang di dalam ataupun yang di luar. Iya, Pak Umar, terima kasih. Mbak Yuli, silakan. Iya Mbak Wit, saya berterima kasih sekali dengan Media Group. Saya doain semoga makin sukses, makin bersinar, jaya selalu. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa seperti dulu lagi. Iya, kita peluk-pelukan lagi ya sama Mbak Yuli. Biasa tukar-tukaran Iya, lipstik nih bener, sama Mbak Yuli di toilet ya. Makasih Mbak Yuli. Kalau Mas Iya, Iril, sama-sama, silakan Mas Mbak. Iril.
Ya, alhamdulillah dengan adanya perhatian dan bingkisan dari Media Group, saya sangat berterima kasih. Semoga kedepannya dengan bentuk perhatian ke karyawan, kita sama-sama bisa melewati dari tekanan pandemi ini. Mudah-mudahan dengan hal ini Media Group bisa bersinergi lagi dan bisa melewati semua ini. Baik, terima kasih loh teman-teman. Sehat-sehat selalu semuanya. Bang Don, kasih semangat dong buat kita yang dari awal itu kita tidak pernah work from home. Kita yang selalu contribute all out untuk perusahaan. Apa yang ingin Bang Don sampaikan? Menarik memang Widya, karena ketika pandemi banyak orang yang harus bekerja dari rumah. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu sepenuhnya dari rumah. Televisi itu selalu 60% harus ada di sini. Dan saya kira teman-teman sudah berjuang bahu-membahu untuk datang di tengah-tengah pesimisme bahwa apakah kita akan tetap bisa tumbuh, apakah bisa tetap survive, tapi banyak sekali yang memperlihatkan pengorbanannya. Dan karena itu juga manajemen berusaha untuk juga bekerja keras untuk mengimbangi pengorbanan ini. Ini adalah sebuah momentum tentang kerjasama di antara siapapun, apalagi di masa-masa susah seperti sekarang. Dan kita teruji ya, Cep. Kalau lihat perjalanan selama 1 tahun lebih pandemi, sebetulnya kita cukup teruji untuk melewati ini. Dan pelajaran yang paling besar di antara kita adalah pelajaran tentang daya tahan, tentang endurance. Dan pada saat itu juga tidak ada gunanya juga untuk bisa saling memarahi atau untuk saling. Tapi ini adalah saat di mana orang melakukan atau menjalin kerjasama yang lebih baik di tengah-tengah masa sulit. Dan kita sekarang sudah melampaui itu. Tentu manajemen khususnya Metro TV berterima kasih kepada semua teman yang sudah bekerja keras untuk itu. Dan saya berharap kerja keras itu diperlihatkan pada layar yang sebetulnya kalau penonton lihat tidak banyak berubah. Di masa pandemi maupun di masa tidak pandemi, quality, reliability, credibility, konten kita itu tetap sama. Dan itu yang membuat kita bangga, dan itu yang membuat kita bangga terhadap teman-teman yang bekerja. Itu juga kita bangga terhadap founder yang juga mensupport kita habis-habisan. Walaupun pernah kita tergetar dan takut dan sedih ketika mendengar Bang Surya itu sakit kena COVID. Ya, alhamdulillah tapi sudah kembali alhamdulillah, sehat ya. Kita mendoakan kesehatannya. Sama-sama kayak tadi Abang bilang, endurance terjamin dan juga bukan sukarela tapi sukarela. Saya mau manggil Mei dulu nih. Tadi kan Mei ada di sini tapi sekarang sudah ada di sini. Mei, ayo dong sini Mei untuk secara simbolis menerima bingkisan dari CEO Media Group. Silakan Pak Mirdal. Ini yang katanya tadi akan dibagikan 3.000 lebih loh untuk semua karyawan. Langsung pada nanya kapan? Jangan sedih, tanggal 19 hari Senin ya akan dibagikan. Silahkan, ini dia. Apa namanya? Diterima ya Mei. Ramadan penuh syukur. Ini Ramadan penuh syukur. Kenapa Ramadan penuh syukur? Karena betapa banyak yang harus kita syukuri dalam perjalanan 1 tahun ini dibandingkan pandemi itu sendiri. Nah, ini bukti wujud syukur kita juga gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Diterima ya Mei dan Pak Mirdal, terima Coba kasih. bisa lihat isinya dong. Oh bisa dong, boleh dilihat isinya banyak Lihat isinya sekali. Yang jelas ini bingkisan-bingkisan yang tadi kata Mas Iril, Mbak Yuli, Isinya Pak Umar. macam-macam. Ada gula, Ada sembako. beras, ini gula, beras, madu. Ini apa nih? Beras ya. Kita lihat ya. Ini dia. Ini ada beras, terus kemudian banyak kopi. cemilan-cemilan untuk keluarga nih yang paling penting. Ini apa nih? Madu. Ada madu. Untuk menambah daya tahan tubuh ya di sini tuh. Ada Banyak. jus. Banyak ternyata dan alhamdulillah. Susu ada berapa nih? Di bawah ada 8 kotak tuh. Kemudian ada sirup, kurma, sarden. Banyak. Ada berapa puluh jenis? 20? Ada 28 item. Ada 28 item. Ditambah dengan mie instan. Dengan Mie mie instannya instan. belum ada di sini. Itu 1 box. Satu box sendiri. Betul, nanti Satu ya box itu akan sendiri. dibagikan ya dengan value-nya kurang lebih 1 Ini juta apa? begitu ya Pak? Kornet. Ya. Itu Banyak kira-kira. ya, beneran kata Mei tadi memang harus dibagikan, bukan hanya untuk keluarga, mungkin juga dengan tetangga ya Bang ya, Betul. yang sedang tertimpa kesusahan. Berbagi itu berjangkit, menular. Menular. Jadi membagi kepada orang lain itu bagus. Cukup kebaikan yang menular ya, jangan COVID-19. Terima kasih Pak Mirdal, terima kasih Bang Don, terima kasih juga Mei dan juga teman-teman semuanya. Dan itu dia menjadi penutup di Newsline kali ini. Saya Widya Saputra mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya masih karyawan loh, saya mau ngambil.
Metro TV.